Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Firlana, NPM 151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mesin bubut dan macam-macam mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerakan utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar sehingga pahat atau alat pemotongnya digerakkan mendasar atau melintas menyayat benda kerja. Macam-macam gerakan mesin bubut. Gerakan berputar yaitu gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat. Gerakan tersebut juga dinamakan gerak potong. Gerakan panjang yaitu apabila alat arah pemotongnya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan tersebut juga dinamakan gerakan pemakan. Gerakan melintang yaitu apabila arah pemotongnya tegak lurus dengan sumbu kerja. Gerakan itu juga dinamakan gerakan pemotongan permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Miko, NPM 190320100145 dari kelompok 5 sesi Rabu 2. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama, kecepatan putar mesin. Faktor penentu untuk penghitungan kecepatan putar mesin adalah yang pertama, kecepatan potong bahan yang akan dibuat atau VC. Yang kedua, diameter bahan yang akan dibubut dalam satuan D. Kecepatan putar mesin adalah kecepatan potong bahan dibagi dengan keliling bahan tersebut. Jadi N sama dengan VC per 3,14 dikali D. Standar penulisan satuan VC untuk metrik dalam M per menit dan satuan imperialnya dalam FT per menit. Untuk satuan metriknya N sama dengan VC dalam kurung mm per menit tutup kurung dikali 1000 per 3,14 dikali D dalam mm dikali putaran per menit. Yang kedua, kecepatan potong. Gerakan utama pada pembubutan ialah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayat, maka kecepatan sayat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar yaitu VC sama dengan P dikali D dikali N per 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirawan Wijaksono Waldeon, NPM 126, proses manufaktur Rabu 2, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pembubutan pada mesin bubut. Yang pertama yaitu ada membubut lurus. Kemudian yang kedua ada membubut face. Yang ketiga ada membor. Yang keempat ada memerimer. Yang kelima ada memperbesar lubang. Yang keenam ada membubut ulir. Yang ketujuh ada membubut alur. Yang kedelapan ada memotong. Yang kesembilan ada membubut. Yang kesepuluh ada mengkartel. Yang kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis pahat bubut. Berdasarkan bentuknya, pahat bubut terdiri dari beberapa macam pahat. Yang pertama, pahat sisi kanan. Yang kedua, pahat sisi pinggul. Yang ketiga, pahat sisi kanan. Yang keempat, pahat sisi ulir segitiga kanan. Yang kelima, pahat alur. Yang keenam, pahat alur segitiga. Yang ketujuh, pahat ulir segitiga. Yang ke-8 pahat sisi kiri. Yang ke-9 pahat pinggul kiri. Dan yang terakhir yaitu pahat alur lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jalil Firdaus, NPM 137 dari kelompok 5 sesi Rabu 2. Saya akan menjelaskan pengertian mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penjaman, pengasahan atau pemotongan.
Terus saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin gerinda. Yang pertama itu mesin gerinda tangan, yang kedua itu mesin gerinda duduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenovianti, NPM 127, sesi Rabu 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis butiran asah batu gerinda. Yang pertama yaitu aluminium oksid atau Al2O3, merupakan jenis bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan roda atau batu gerinda. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik sangat tinggi. Yang kedua yaitu silikon karbida, merupakan bahan yang sangat keras yang kekerasannya menyerupai intan. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda kerja yang mempunyai tegangan tarik rendah. Yang ketiga yaitu diamond atau intan, merupakan bahan asah yang sangat keras yang digunakan untuk menggerinda benda kerja yang kekerasannya tinggi. Yang keempat yaitu baronitrit, merupakan bahan yang digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kemudian klasifikasi ukuran butiran asah. Ukuran 6-12 merupakan ukuran yang sangat keras. Yang kedua yaitu ukuran 14-24 merupakan ukuran keras. Yang ketiga yaitu ukuran 30-60 merupakan ukuran sedang. Yang keempat yaitu ukuran 70-150 merupakan ukuran halus. Yang kelima yaitu ukuran 150-240 merupakan ukuran sangat halus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninik Dumarwanti, NPM 19044. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, tingkat kekerasan batu gerinda, macam-macam batu gerinda, dan klasifikasi batu gerinda. Nah, di mana yang pertama tadi itu adalah tingkat kekerasan batu gerinda. Tingkat kekerasan adalah kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan. Nah, tingkat kekerasan batu gerinda ini ada 2, yaitu batu gerinda lunak dan batu gerinda keras. Batu gerinda lunak jumlah perekatnya kecil. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu. Dan yang kedua, batu gerinda keras. Jumlah persentase perekatnya besar. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat untuk menggerinda material yang lunak, karena material lunak tidak membutuhkan butiran asah yang terlalu tajam. Dan pembahasan yang kedua yaitu macam-macam perekat batu gerinda. Macam-macam perekat batu gerinda ada 5. Yang pertama, vitrified bond, silicate bond, rationate bond, select bond, dan rubber bond. Nah, yang pembahasan yang terakhir yaitu klasifikasi batu gerinda. Label batu gerinda yang menempel pada batu gerinda berisi 5 bagian. Yang pertama, jenis bahan asah, ukuran butir asah, tingkat kekerasan, susunan butir asah, dan jenis bahan perekat.